Nama saya Zarina Fiza, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Nama saya Zada Amalia, saya berasal dari Program Studi Farmasi. Nama saya Nurjati Ini dari nomor 5. Aku Sabrina Wanda Pulungan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi. Nama saya Aziza Samara dari Program Studi Farmasi. Saya Zaidat Asnan Rayana dari jurusan Farmasi. Saya Rita Marwati dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya Maltina Rotoika Maharani dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Nama saya Herat Nisatan Joko dari Prodi Ilmu Keperawatan. Nama saya Heldiana Nur Amalia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Saya Julia Mutiara Putri, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Fazani Soto Sahla dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Nama aku Aulia Pusmitaningrum dari Prodi Ilmu Keperawatan. Nama saya Indah Syifai Kromah dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Dwi Sidoningrum dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Ila Kismatari, saya dari Prodi Ilmu Farmasi. Nama aku Bulan Fahira dari Program Studi Farmasi. Nama saya Cahya Melani Putri dari jurusan Farmasi. Nama saya Hasna Prasyadin dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Aku Divara Aurelia Rizmitea, aku dari Program Studi Farmasi. Nama aku Ani Patonisa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Adi Oktavia Anggraini, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Rona Indah Maharani Dewi dari Prodi Ilmu Keperawatan. Gagal ginjal adalah suatu kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuannya untuk membuang racun dan menyeimbangkan cairan tubuh. Gagal ginjal sendiri biasanya bersifat sementara atau muncul lebih cepat. Ginjal merupakan sepasang organ yang terletak di daerah punggung bawah tubuh. Dan salah satu fungsi ginjal adalah untuk membuang racun dan limbah dari dalam tubuh. Racun tersebut akan masuk ke dalam kandung kemih, kemudian dibuang ketika seseorang buang air kecil. Apabila ginjal kehilangan kemampuannya untuk membuang racun tersebut, maka gagal ginjal akan terjadi. Pada tahun 2013, banyak 2 per 1000 penduduk Indonesia atau 499.800 penduduk Indonesia menderita penyakit gagal ginjal, dan sebanyak 6 per 1000 penduduk Indonesia atau 1.499.400 penduduk Indonesia menderita penyakit batu ginjal, berdasarkan Riskesdas pada tahun 2013. Dan hasil survei komunitas nefrologi Indonesia pada tahun 2005 terhadap 9.412 subjek di Indonesia menunjukkan 12,5% sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Menurut Dr. Pitara dari web resmi Alo Dokter, ada beberapa penyakit atau kondisi yang dapat menghambat aliran darah menuju ginjal, dan hal ini dapat memicu terjadinya gagal ginjal akut, seperti efek samping penggunaan obat-obatan. Obat-obatan ini dapat berupa aspirin, ibuprofen, dan juga obat hipertensi. Penyakit autoimun seperti lupus dan nefropati IgA. Nefropati IgA atau imunoglobulin A merupakan antibodi yang mempunyai peran pada sistem kekebalan tubuh untuk melawan mikroorganisme maupun infeksi. Adapun beberapa penyebab yang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal ada beberapa macam. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Dilansir dari news.unair.ac.id tanggal 24 Februari 2022, salah satu penyebab gagal ginjal adalah penyakit diabetes mellitus, suatu kondisi yang ditandai dengan kadar glukosa yang sangat tinggi. Seiring waktu, tingginya gula darah dapat membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan kadar gula tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan dalam waktu yang lama, maka ginjal dapat mengalami kerusakan. Gagal ginjal merupakan penyakit yang serius yang ditandai dengan ginjal yang tidak bekerja dengan baik. Kerusakan organ tersebut dikarenakan memiliki penyakit tertentu atau kebiasaan yang kurang sehat. Penyebab gagal ginjal akut yang selanjutnya adalah tidak cukupnya darah yang mengalir ke ginjal. Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa sebab. Yang pertama adanya operasi, yang kedua adanya penyakit jantung, yang ketiga kehilangan darah atau cairan, dan yang terakhir adalah efek samping obat. Pertama, urin keruh atau berbusa. Yang kedua, badan gampang lelah. Yang ketiga, wajah atau kaki membengkak. Yang keempat, sakit punggung, pinggang, dan nyeri otot. Yang kelima, lidah terasa tidak enak atau pahit. Yang keenam, kulit kering dan gatal-gatal. Yang ketujuh, mual dan muntah. Salah satu gejala penyakit gagal ginjal yaitu urin berbusa. Menurut National Kidney Foundation, adanya busa pada urin menandakan fungsi ginjal yang terganggu. Busa pada urin menandakan bahwa terdapat protein dalam urin. Protein yang biasa ditemukan pada urin adalah albumin, protein yang biasa ditemukan juga pada telur. Penurunan fungsi ginjal menyebabkan penumpukan racun dan kotoran dalam darah. Hal ini membuat tubuh menjadi mudah lelah. Gejala umum dari gagal ginjal yaitu kaki bengkak. Ketika ginjal tidak bisa membuang kelebihan natrium dari dalam tubuh, cairan bisa menumpuk di berbagai bagian tubuh. Akibatnya, tangan, kaki, pergelangan kaki, atau wajah jadi membengkak. Tanda atau gejala umum penyakit gagal ginjal selanjutnya adalah kulit kering dan gatal. Apabila kulit tidak bisa mengontrol mineral dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, itu akan menyebabkan kulit kering dan gatal. Pengobatan gagal ginjal. Yang pertama dapat dilakukan dengan metode hemodialisis. Jadi metode ini kita
kita menggunakan alat bantu untuk menggantikan bagian fungsi ginjal yang hilang, seperti menyaring darah, membantu mengendalikan tekanan darah, membantu menyeimbangkan kadar mineral seperti kalium, natrium, dan kalsium. Yang kedua, ada dialisis peritoneal. Jadi, pada pengobatan ginjal kali ini, pasien akan menggunakan lapisan perut untuk menyaring limbah dan cairan tubuh yang berlebihan. Lapisan ini disebut peritoneum. Lapisan ini mengelilingi rongga perut yang akan menggantikan peran ginjal si pasien. Yang keempat yaitu perawatan konservatif. Perawatan konservatif adalah metode bertujuan untuk meringankan gejala gagal ginjal tanpa dialisis atau transplantasi ginjal. Sebelum perawatan ini dimulai, dokter akan melihat beberapa faktor terlebih dahulu, yaitu yang pertama, gejala yang dialami, yang kedua, masalah kesehatan lainnya, yang ketiga yaitu tingkat kerusakan gagal ginjal, dan yang terakhir adalah kesehatan gizi. Pengobatan untuk gagal ginjal diantaranya adalah melalui obat-obatan. Dengan obat ini akan mengurangi rasa sakit dan gejala yang diderita oleh penderita gagal ginjal. Selanjutnya adalah beberapa cara untuk menghindari terjadinya proses gagal ginjal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa penyakit gagal ginjal merupakan penyakit sekunder yang diakibatkan oleh penyakit primer yang mendasarinya. Maka dari itu, perlu untuk mengendalikan dan mengontrol penyakit primer seperti contohnya adalah penyakit diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan lain-lain agar penyakit-penyakit tersebut tidak terkomplikasi sehingga dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal. Pencegahan yang dapat dilakukan seperti banyak minum air putih, tidak merokok dan menghindari asap rokok, tidak minum minuman beralkohol, serta rajin berolahraga. Salah satu pencegahan gagal ginjal yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara meminum banyak air putih. Semakin banyak air putih yang kita konsumsi, maka semakin ringan pula kerja dari ginjal. Hal ini terjadi karena ketika tubuh mendeteksi kekurangan air putih, ADH atau antidiuretik hormon akan disekresi. ADH tersebut akan menahan air sehingga urin yang dikeluarkan akan menjadi sedikit dan terjadi penumpukan zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Salah satu pencegahan gagal ginjal yaitu rajin beraktivitas dan berolahraga agar badan tetap bugar. Di antaranya jalan kaki. Jalan kaki adalah olahraga pertama yang cocok untuk pencegahan gagal ginjal karena membantu otot-otot untuk bergerak secara berulang. Yang kedua, bersepeda. Bersepeda secara rutin selama 1,5 jam selama 3 kali seminggu, bisa melakukannya di pagi hari sambil menikmati cahaya matahari pagi agar kebutuhan vitamin D juga terpenuhi. Yang ketiga, skipping atau lompat tali adalah salah satu jenis olahraga yang bisa mencegah gagal ginjal. Kamu juga akan mengeluarkan keringat dengan cepat dengan olahraga ini. Penyakit gagal ginjal dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, yang berujung pada pengobatan seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa seseorang. Perilaku hidup tidak sehat dan juga komplikasi penyakit merupakan beberapa contoh dari penyebab gagal ginjal. Ginjal akut ataupun gagal ginjal kronis, keduanya akan membuat penderitanya tidak akan sebebas diri. Oleh karenanya, kita memerlukan kesadaran diri dan juga pencegahan untuk menanggulangi semua risiko yang ada. Karena sehat adalah hal yang murah dan berharga, namun akan menjadi mahal ketika kita menjadi sakit. Oleh karenanya, sayangi ginjalmu dan juga sayangi kesehatanmu. Salam sehat!